Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah mata yang lengkap, hidung yang lengkap, kemudian tentunya yang sangat penting adalah keimanan pada diri kita ya teman-teman. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak nanti kita bisa mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di hari ini kita akan belajar materi fikih. Dan hari ini kita akan belajar tentang tayamum dan tata cara tayamum. Jadi teman-teman, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang wudhu ya teman-teman. Tata cara wudhu, kemudian air yang bisa digunakan untuk wudhu, kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Jadi tayamum ini sebagai pengganti wudhu ya, atau sebagai pengganti mandi besar kita. Jadi insya Allah kita akan belajar tayamum dan bagaimana cara tayamum yang baik dan benar. Kita buka halaman yang pertama ya. Jadi tayamum itu adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tayamum ini harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan permukaan bumi yang bersih. Nah, jadi kalau tayamum itu adalah menggunakan yang ada di permukaan tanah. Bisa contohnya yaitu dengan debu ya teman-teman, pasir, tanah, itu bisa digunakan untuk tayamum. Ingat, kalau tayamum itu menggunakan permukaan bumi. Kalau menggunakan air maka itu namanya adalah wudhu. Dan hari ini kita akan belajar tayamumnya teman-teman. Adapun syarat-syarat tayamum itu ada dua teman-teman ya. Jadi orang boleh bertayamum apabila ada salah satu syarat ini. Kalau nggak ada dua syarat ini maka dia harus menggunakan air untuk berwudu atau untuk mandi. Yang pertama adalah syarat tayamum tidak ada air. Nah, contohnya teman-teman sedang bepergian jauh di sana ya, misalnya di hutan atau di gurun pasir yang mana di sana tidak ada air ya, kita tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka kita boleh menggunakan debu untuk bertayamum ya. Itu adalah syarat yang pertama, yaitu tidak ada air sama sekali, maka boleh bertayamum. Sedangkan syarat yang kedua adalah ada halangan atau uzur. Nah, contohnya begini teman-teman. Teman-teman contohnya sedang sakit yang lumayan cukup parah. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita contohnya lagi sedang sakit, kemudian kata Pak dokternya tidak boleh menyentuh air karena takut nanti sakitnya malah tambah parah. Nah, dalam hal ini juga boleh teman-teman ya, kita mengganti wudhu kita yang tadinya menggunakan air, menggunakan debu atau dengan menggunakan tayamum. Itu diperbolehkan. Atau kondisi yang kedua, contohnya
teman-teman lagi bepergian jauh, kemudian ada air minum, akan tetapi qadarullah air tersebut ketika digunakan untuk berwudu maka kita akan kehausan karena airnya yang sangat sedikit. Airnya cukup hanya untuk minum kita, untuk perjalanan kita. Maka dalam hal ini juga kita boleh bertayamum. Kita boleh mengganti wudu kita dengan tayamum. Jadi itu syarat diperbolehkannya tayamum. Yang pertama adalah tidak ada air, yang kedua ada halangan atau uzur. Kemudian berikutnya adalah tata cara tayamum. Ya, tata cara tayamum adalah yang pertama membaca basmalah tentunya ya teman-teman. Kita mengawali segala perbuatan baik kita dengan mengucapkan basmalah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memukulkan kedua telapak tangan ke debu atau tanah. Ya, atau kita bahasa mudahnya adalah mengambil tanah, tapi cukup ditempelkan ke tanah atau debu tersebut ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita pukulkan antara tangan kanan dengan tangan kiri supaya tidak banyak debu yang ikut pada bawah tangan kita. Nanti insya Allah ada videonya ya teman-teman. Jadi yang pertama baca basmalah, yang kedua memukulkan kedua telapak tangan ke debu atau tanah. Dan yang ketiga adalah menyapu punggung kedua telapak tangan kita sampai pergelangan tangan. Nah, jadi ini bedanya ya teman-teman. Jadi kalau tayamum itu hanya sampai pergelangan tangan, tidak sampai siku. Ya, jadi membasuhnya atau yang menyapu punggungnya sampai pergelangan tangan dengan tanah tadi yang sudah kita tempelkan ke tangan kita. Kemudian yang terakhir adalah mengusap wajah ya. Mengusap wajah ini sama seperti kita wudu ya teman-teman. Namun dia ada caranya, yaitu dari atas nanti tarik ke bawah. Itu adalah yang keempat. Akan tetapi teman-teman, di sini juga teman-teman boleh tuh menukar terlebih dahulu, yaitu mengusap wajah dulu, kemudian menyapu punggung kedua telapak tangan kita, atau ditukar ya. Yang nomor 4 mengusap wajah menjadi nomor 3. Kemudian yang terakhir adalah menyapu punggung kedua telapak tangan kita sampai pergelangan tangan. Insya Allah hari ini kita akan sertakan juga videonya bagaimana tata cara tayamum yang baik. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.